Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah dev atau camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3453, 3454, 3455. Siapa kamu? Semua orang di geng Mata Dewa terkejut ketika mereka melihat kemunculan orang tersebut secara tiba-tiba. Ki Pejia, kata orang yang baru saja muncul itu perlahan. Ki Pejia, pria parubaya itu sedikit mengernyit, lalu memandang Ki Pejia dan berkata, saya belum pernah mendengarnya. Karena Anda seorang kultivator iblis, segera pergi dari sini, jika tidak jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Terserah kamu, siapa takut? Ki Pejia mengangkat sudut mulutnya, dan aura alam kesengsaraan tingkat 8 langsung keluar dari tubuhnya. Semua orang di geng Mata Dewa langsung kewalahan menahan aura ini, dan beberapa di antara mereka bahkan langsung jatuh ke tanah. Merasakan aura Ki Pejia, mata pria parubaya itu membelalak ketakutan. Maafkan aku sangat buta sehingga aku tidak bisa melihat Taisan. Pria parubaya itu segera memohon kepada Ki Pejia untuk meminta maaf. Ki Pejia menahan napas, sepertinya dia tidak menginginkan nyawa orang-orang ini. Siapa kamu? Ki Pejia bertanya. Kami adalah anggota geng Mata Dewa. Saya pemimpin geng, dan nama saya Zouki. Pria parubaya itu menjawab dengan hati-hati. Ki Pejia memandang Zouki dan mendengus dingin, Gang Mata Dewa? Apakah kamu juga tahu mata-mata dewa? Zouki tampak malu, lalu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, saya baru saja mendengar tentang mata dewa dan mengaguminya. Itu sebabnya aku membuat tato mata di dahiku. Anggota geng Mata Dewa yang lain terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Zouki. Sepertinya mereka semua ditipu oleh Zouki dan kemudian bergabung dengan geng Mata Dewa. Melihat Zouki seperti itu, Ki Pejia hanya bisa mencibir, lalu dengan lembut menyilangkan tangannya di dahinya, dan matanya langsung muncul. Mata itu berkedip, dan area sekitarnya langsung berubah menjadi merah tua, dan bau darah yang mengerikan memenuhi udara. Melihat penampilan Ki Pejia, Zouki tiba-tiba berlutut. Anggota geng Mata Dewa yang lain juga berlutut. Mereka semua sangat memuja mata-mata dewa, tetapi sekarang mereka terkejut melihat Ki Pejia sebenarnya memiliki mata-mata dewa. Yang mulia, Raja Iblis. Murid ini merasa sangat tersanjung bisa melihat mata-mata dewa yang sebenarnya. Kami bersedia mengikuti Raja Iblis, kami bersedia mengikuti Raja Iblis. Semua orang di Mata Dewa Gang berteriak serempak. Ki Pejia mengalihkan pandangan mata dewanya, memandang orang-orang yang berlutut di depannya, dan tersenyum ringan. Semuanya, bangun. Selama kalian mengikutiku dengan tulus, aku akan menjadikan kalian semua menjadi pemilik mata-mata dewa. Ki Pejia mulai memberikan janji manis untuk orang-orang ini. Ki Pejia tahu bahwa meskipun dia sangat kuat, dia masih seorang kultivator biasa dan tidak memiliki kekuatannya sendiri. Sekarang setelah dia bertemu dengan geng Mata Dewa, mereka adalah kelompok orang pertama yang dia rekrut. Mendengar janji yang diucapkan oleh Ki Pejia, Zouki gemetar kegirangan. Tuan, mulai sekarang Anda akan menjadi pemimpin geng Mata Dewaku. Kami akan mematuhi perintah pemimpin geng. Zouki melepaskan posisinya sebagai geng pemimpin tanpa ragu-ragu dan memberikannya kepada Ki Pejia. Dibandingkan menjadi pemimpin geng, Zouki lebih suka mempelajari mata dewa. Semuanya, bangun. Ki Pejia melambaikan tangannya, dan Zouki serta yang lainnya bangkit. Apa yang kamu lakukan di sini? Ki Pejia bertanya. Pemimpin geng, pasti ada harta karun di pegunungan di depan, kata Zouki. Oh, bagaimana kamu tahu? Ki Pejia sedikit penasaran, bagaimana Zouki tahu akan ada harta karun di sini? Pemimpin geng, lihatlah, hamparan pegunungan ini adalah sebuah formasi. Ada formasi besar di depan kita, melindungi gunung yang ada di tengahnya. Sesuatu yang dilindungi oleh formasi sebesar itu pastilah harta karun. Zouki memberikan penjelasan kepada Ki Pejia. Kamu tahu tentang formasi? Ki Pejia memandang Zouki dengan heran. Melihat Zouki memiliki tato mata di dahinya dan mengatakan dia tahu cara menggunakan mata-mata dewa, dia pasti pembohong, tapi tanpa diduga, dia tahu tentang formasi. Saya tahu sedikit, bawahan ini tidak hanya mengetahui formasi, tetapi juga mantranya. Jika tidak, mata dewa palsu saya tidak akan bisa menipu orang. Zouki berkata dengan malu. Ternyata setiap Zouki menggunakan tato mata dewanya, dia menggunakan lingkaran sihir yang telah dia buat secara diam-diam. Bagi orang yang tidak mengerti, mereka mengira itu adalah kekuatan mata dewa. Kalau begitu cepat dan hancurkan formasi ini,
Ayo kita lihat harta karun apa itu. Harta itu dilindungi oleh formasi yang begitu besar, kata Qi Peijia bersemangat. Pemimpin geng, jangan cemas. Untuk formasi sebesar itu, kita perlu menemukan pusat formasinya, tapi bawahanku akan melakukan yang terbaik. Setelah Zhou Qi selesai berbicara, dia menatap lelaki tua berjanggut itu dan berkata, "Tetua, ayo masuk bersama, kita pasti akan bisa menghancurkan formasi ini." "Ya siap pemimpin geng." Pria tua berjanggut itu mengangguk, "Brengsek, aku bukan lagi pemimpin geng, pria di depan kita ini pemimpin geng kita sekarang." Zhou Qi terkejut dan buru-buru memarahi tetua agung itu. Dia belum lagi kekuatan Qi Peijia, tapi Qi Peijia benar-benar mampu melihat sesuatu, dan Zhou Qi bertekad untuk mengikuti Qi Peijia. "Maafkan aku salah." Lelaki tua berjanggut itu segera meminta maaf. "Oke, jangan khawatir tentang ini. Kamu adalah wakil pemimpin geng dan kamu akan terus mengelola geng mata dewa ini. Cepat dan hancurkan formasi ini. Medan perang antara dewa dan iblis ini mungkin tidak akan terbuka lama," desak Qi Peijia. "Siap laksanakan." Zhou Qi secara pribadi memimpin tetua agung dan yang lainnya ke dalam formasi perlahan. Di sisi lain, Dev sedang mencari mata formasi dalam formasi. Dev seperti berjalan di jalan, tanpa memicu pertahanan formasi sama sekali. Melihat Dev seperti itu, semua orang di keluarga Seng semakin yakin, tidak ada lagi yang berani meragukan kekuatan Dev. Bahkan mata Seng Jiayu membelalak dan dia mengagumi Dev. Setelah Dev mencari beberapa saat, telapak tangannya tiba-tiba menyentuh kehampaan. Saat seberkas cahaya menyala, semua orang menjadi gugup. Mereka mengira Dev tersingkir seperti yang lain karena pertahanan formasi. Tepat ketika semua orang gugup, mereka melihat bahwa setelah sinar cahaya, pola susunan di depan mereka tiba-tiba mulai bergetar hebat. Rasanya seperti sebuah batu tiba-tiba dilempar ke sungai yang tenang. Di tengah guncangan hebat, pola formasi perlahan menghilang, dan akhirnya formasi di depan mereka menghilang. Seng Bushi menghela nafas dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Ekspresi setiap orang di keluarga Seng juga sangat rumit. Tetua Agung terus memuji, "Ini sangat mengagumkan. Ini hanyalah sebuah keajaiban." Dia mampu mematahkan formasi sebesar itu, mampu menemukan pusat formasinya dan menghancurkannya dalam waktu yang singkat. Ini adalah formasi yang dibuat oleh makhluk abadi. Penatua Agung tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya saat ini. Dev berjalan perlahan ke arah Seng Jiayu dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Bolehkah saya membuat syarat sekarang?" Wajah Seng Jiayu penuh rasa malu, dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Seng Bushi buru-buru melangkah maju, "Tuan Chen, saya pengkhianat dan bodoh, jadi jangan pelit berbagi ilmunya. Keterampilan formasi Tuan Chen sangat hebat sehingga saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tuan Chen, Anda bisa membuat syarat apapun yang kamu inginkan. Selama keluarga Sengku bisa melakukannya, aku memberikannya padamu." "Oke, setelah kamu menemukan harta karun itu, aku harus memilihnya terlebih dahulu. Jika tidak ada gunanya bagiku, aku bisa memberikannya untukmu," kata Dev tanpa basa-basi. Dev bukanlah seorang dermawan, dia menghancurkan formasi ini hanya untuk dirinya sendiri. Tapi karena keluarga Seng ingin mengikuti, mereka harus mematuhi persyaratannya. "Tidak masalah, saya setuju. Jika Tuan Chen ingin mengambil harta itu, keluarga Seng saya tidak akan pernah mengambil 1 sen pun darinya," kata Seng Bushi dengan sangat berani. Seng Bushi menyetujuinya dengan gembira, yang mengejutkan Dev. Dia awalnya menduga bahwa Seng Bushi masih akan menawar. "Karena kamu setuju, ayo pergi." Seng Bushi setuju, dan Dev tidak berkata apa-apa. Jadi dia memimpin semua orang menuju puncak gunung. Pada saat yang sama, Zhou Qi memimpin orang ke dalam formasi dan pertahanan formasi diaktifkan. Ketika beberapa orang hendak terlempar oleh formasi tersebut tiba-tiba menghilang. Zhou Qi merasa sangat aneh, tapi dia tetap mengambil pujian untuk dirinya sendiri. "Pemimpin geng, formasi telah rusak, kita bisa pergi," kata Zhou Qi. Qi Peijia melihat bahwa Zhou Qi benar-benar mampu, jadi dia mengangguk dan mulai menuju puncak gunung. Dan terlihat kabut abadi mengelilingi puncak gunung. Entah itu pohon atau monster, mereka semua tampaknya memiliki spiritualitas. Dev sangat waspada saat dia berjalan di depan, karena dia tidak yakin apakah akan ada lingkaran sihir di sekitar gunung. "Tuan, kita sudah bekerja sangat keras untuk bisa masuk. Jika kita tidak mendapatkan harta apapun, bukankah kita akan mendapat masalah?" Dalam perjalanan, Penatua Agung bertanya pada Seng Bushi dengan bingung. Seng Bushi melirik ke arah Penatua Agung itu dan berkata, "Pikirkan dengan baik, jika kita tidak mengambil harta itu akan membuat Tuan Chen merasa bersalah. Dan dengan pemahaman Tuan Chen tentang formasi ini, jika dia bisa mengajari kita dengan senang hati, keluarga Seng kita pasti akan mendapat banyak manfaat. Bukankah itu lebih baik dari harta karun itu? Dan menurutku Tuan Chen adalah pria yang tampan. Jika dia bisa menikahi putriku, aku yakin di seluruh dunia surga dan manusia, keluarga Sengku akan menjadi yang paling kuat dalam hal formasi, jimat, dan mantra." Seng Bushi awalnya ingin mempertemukan putrinya dengan Dev, jadi dia berinisiatif untuk menawarkan semua harta kepada Dev.
Tuan, ada beberapa wanita di sekitar Tuan Chen. Saya melihat kedua wanita itu memandangnya dengan ambiguitas yang jelas. Mohon pertimbangkan kembali nasib wanita tertua. Sebelum tetua tertua selesai berbicara, Seng Bushi tersenyum dan berkata, bagi seorang pria sejati yang kuat, bukankah normal memiliki 3 istri dan 4 selir? Terlebih lagi, Tuan Chen memiliki kekuatan seperti itu, selama dia tidak membenci putri tertuaku, tidak masalah meskipun dia memiliki 3 istri dan 4 selir. Ketika tetua mendengar ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya bisa dia memandang Seng Jiahui yang masih tidak menyadarinya. Tapi Seng Bushi sama sekali tidak tahu bahwa wanita Dev bukan hanya 2 orang di depannya. Jika Seng Jiahui benar-benar mengikuti Dev, mustahil baginya untuk tinggal di apartemen dengan 3 kamar tidur atau 4 kamar tidur, dia mungkin harus tinggal di apartemen 10 kamar tidur. Hanya saja Dev setuju atau tidak setuju, belum tentu demikian, Dev tidak menyukai wanita manapun. Saat Dev dan yang lainnya sedang berjalan di hutan pegunungan yang lebat dan menuju puncak gunung tertinggi, seseorang tiba-tiba berteriak. Segera setelah itu, semakin banyak orang di keluarga Seng berteriak. Terlihat anggota keluarga Seng ini dengan mata ketakutan, mengepakkan tubuh mereka dengan putus asa, dan berguling-guling di tanah. Melihat pemandangan ini, Seng Bushi dan Tetua Agung tercengang. Ketika Dev mendengar suara itu, dia berbalik dan kembali. Tuan Chen, menurut Anda apa yang sedang terjadi? Seng Bushi bertanya dengan cemas. Dev melihat sekali dan segera menyimpulkan, orang-orang ini telah jatuh ke dalam ilusi. Setelah mengatakan itu, Dev melafalkan mantra pembersih hati, dan kemudian menyuntikkan aliran aura ke tubuh anggota keluarga Seng itu. Segera, orang-orang ini berhenti berteriak, dan kemudian berdiri dengan wajah bingung, mata mereka penuh keraguan. Ada apa denganmu? Seng Bushi bertanya dengan cemberut. Tuan, baru saja saya merasa tubuh saya sangat gatal, dipenuhi serangga beracun, dan langit di sekitar saya terbakar, sangat panas, kata seorang anggota keluarga Seng. Ya, kami juga seperti itu. Yang lain mengangguk dan berkata, aneh sekali, jika itu adalah formasi ilusi, kita semua pasti terjebak di dalamnya. Mengapa beberapa orang terperangkap ilusi itu dan yang lain baik-baik saja? Dan saya tidak merasakan keberadaan formasi di dekatnya. Tidak mungkin ada formasi ilusi di sini. Tetua Agung itu merasa sangat aneh. Tidak ada formasi ilusi di sini, dan mereka tidak tertipu oleh formasi ilusi. Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan menuju anggota keluarga Seng. Bersambung.